Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nakoy, salam kesadaran Indonesia. Apa kabar semua? Hari ini saya sedang ingin membahas satu tema dalam channel YouTube ini tentang 21 hari karakter manusia di atas rata-rata. Oh ya, jangan lupa sebelum Anda menyimak lebih lanjut, Anda pastikan sudah subscribe channel ini agar bisa lebih mendunia dan lebih bermanfaat lagi di seluruh Indonesia dan juga dimanapun teman-teman Anda berada. Dalam buku 21 Days to be Transhuman ada 21 tema, 21 karakter yang harus dilatih selama 21 hari. Dan yang nomor satu ternyata adalah latihan memberi dengan hati. Nah, orang memberi dengan hati itu artinya dia memberi dengan bahagia tanpa syarat, dia memberi dengan bahagia. Ada juga loh orang memberi dengan tertekan, memberi dengan terpaksa, memberi karena motivasi adalah pujian. Ada banyak orang memberi dengan berbagai model atau motif. Tetapi di dalam 21 Days to be Transhuman, nomor satu adalah bagaimana Anda memberi dengan hati. Sebenarnya dilanjutkan memberi dengan hati yang gembira. Ya, hati yang ceria, hati yang gembira. Ada satu kutipan yang saya tulis di buku ini bahwa bahwa kebahagiaan kita diukur bukan seberapa banyak kita memberi, namun kebahagiaan kita diukur bukan seberapa banyak kita menerima, namun diukur oleh seberapa banyak kita memberi. Artinya, kalau kita terbiasa menerima sesuatu, ya ternyata ukuran kebahagiaan adalah kebalikannya. Pada saat Anda terbiasa memberi dengan gembira, teman-teman hebat. Dan sahabat-sahabat yang hebat, teman-teman yang great, pada saat Anda berlatih hari pertama seperti hari ini, maka Anda mulai membiasakan memberi dengan gembira, memberi dengan ceria, memberi dengan bahagia. Nah, ketika kita memberi dengan bahagia, memberikan senyum terbaik, menyapa, mendoakan, maka pemberian yang Anda berikan walaupun nilainya kecil, nilainya mungkin biasa, ini bisa memberikan dampak yang sangat positif, dampak yang sangat besar dalam kehidupan Anda dan juga kehidupan keluarga teman-teman hebat. Baiklah teman-teman yang great, saya ingin mengupas lebih dalam dari buku 21 Days to be Transhuman. Buat Anda yang mungkin belum mengenal, belum memiliki buku ini dan ingin sekali memiliki buku ini, Anda boleh segera hubungi Nako Center. Nanti di kolom di sini ya, di bawah sini, dan juga Anda bisa bergabung di kelas 21 Days to be Transhuman pada hari Kamis jam 1 siang sampai jam 5 sore. Ternyata orang-orang yang memiliki kebiasaan mudah memberi, mereka dipastikan telah memiliki atau menemukan yang namanya 1-minute awareness. Atau di dalam buku saya dipanjangkan menjadi atau dipendekkan menjadi OMA, 1-minute awareness. Orang yang menemukan 1-minute awareness, maka dia akan memiliki motivasi yang tinggi, motivasi yang kuat dalam memberi dengan hati yang gembira. Nah, 1-minute awareness ini seringkali datang dari hal-hal yang biasa, hal-hal yang sederhana, hal-hal yang kita anggap lumrah, mungkin receh, mungkin juga biasa banget. Tapi buat mereka yang hatinya terbuka, disitulah dia menemukan 1-minute awareness. Saya ingin memberikan satu contoh kecil seperti ini, sahabat-sahabat Nakoy. Ada seorang teman yang waktu dia masih menjadi anak yatim dan piatu, dia sering mendapatkan bantuan, dipanggil oleh orang-orang kaya, orang-orang sukses, tetangga dan keluarganya untuk menerima santunan. Pada saat dia diberikan santunan dan juga dibelai rambutnya, dia menemukan 1-minute awareness bahwa dia ingin nantinya menjadi orang yang akan seperti orang baik tersebut. Dia ingin nanti akan menolong anak-anak yatim di masa yang akan datang. Dengan cara apa? Memberi. Dan sejak itulah dia kemudian memiliki motivasi untuk memberi dengan hati. Allah Maha Kaya, ya, Tuhan Maha mengubah semuanya. Anak yatim ini menjadi seorang pengusaha sukses di beberapa tahun terakhir. Dan apa yang terjadi, dia rutin mengumpulkan ratusan anak yatim untuk diberikan inspirasi, termasuk diberikan materi, uang, kesempatan, bahkan biaya kuliah, sekolah, dan sebagainya dalam waktu yang tak terduga, teman-teman hebat. Jadi contoh sederhana bahwa dia punya motivasi yang kuat dalam memberi ketika dia menemukan 1-minute awareness.
Contoh lain yang mungkin kita mudah temukan di masyarakat ketika ada orang yang kaya dan tangannya mudah bersedekah, tangannya mudah sedekah, maka kita terinspirasi oleh tokoh tersebut dan kemudian kita bertekad bahwa suatu saat saya ingin menjadi orang kaya yang juga mau rajin sedekah. Dia menemukan 1 minute awareness. Atau dalam hal yang lebih rinci, lebih detail, Anda menemukan 1 minute awareness dari ibu atau ayah Anda yang rajin sedekah walaupun dalam keadaan sulit. Walaupun dalam keadaan rezeki biasa, dalam keadaan income yang standar, bahkan mungkin minus, tapi kebiasaan menolong orang, sedekah kepada orang, itu nggak pernah putus dalam kehidupan ibu atau ayah Anda. Melihat peristiwa itulah, maka kemudian Anda menemukan 1 minute awareness. Jadi 1 minute awareness ini menjadi model dan memantik seseorang untuk memiliki motivasi yang kuat dalam memberi dengan hati yang gembira, teman-teman hebat. Dan semoga Anda juga menemukan hal itu ya, teman-teman yang great, sahabat-sahabat yang hebat, teman-teman yang luar biasa. Di buku yang saya tulis ini, 21 Days to be Transhuman, ada sebuah renungan yang menarik ya. Kalimatnya seperti ini, jika kau ingin bahagia sehari, pergilah memancing. Jika kau ingin bahagia sebulan, menikahlah lagi. Jika kau ingin bahagia 1 tahun, mintalah warisan kepada orang tuamu. Jika kau ingin bahagia selamanya, cintai dan sayangilah orang lain. Jadi ternyata mencintai dan menyayangi, menolong orang lain dengan cara memberi dengan hati, ini dampaknya adalah dia akan hidup selamanya. Mungkin nantinya dia akan meninggal, wafat, dimakamkan di sebuah tempat, namun kebaikannya itu nggak pernah putus, nggak pernah mati. Contoh misalnya pendiri NU, Haidatul Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari, yang kemudian walaupun sudah wafat, namun kebaikannya nggak pernah putus. Ribuan pondok pesantren yang ada di Indonesia misalnya. Ya, kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan sudah wafat, namun kebaikannya begitu banyak, ribuan sekolah-sekolah, kampus, rumah sakit yang kemudian menjadikan dirinya hidup selamanya. Bukan physically, tapi adalah mental, dan kebaikan itu kemudian memantul, teman-teman hebat. Dan saya ingin menutup dengan sebuah tips ya. Ternyata di sini ada panduan praktis ya, ada 1, 2, 3 dan 7 ya, ada 7 langkah bagaimana Anda memberi dengan hati. Yang pertama adalah paksa diri Anda untuk memberi justru pada saat Anda sedang dalam keadaan kesulitan besar. Yes, setuju. Ya, nomor 1 adalah paksa dirimu pada saat justru dalam posisi yang sedang terpuruk. Dalam keadaan terpuruk justru Anda berlatih untuk memaksa melakukan sedekah. Ini sudah saya sering praktekkan kepada mitra, kepada klien, kepada peserta ya. Ada yang punya utang 4 miliar, ada utang 1 miliar, ada yang sedang proses cerai, justru dia memaksa dirinya untuk sedekah. Jadi ingat teori 1 minute awareness tentang jongkat jangkit. Ketika ditekan sebelah kanan, maka sebelah kiri sebenarnya Anda sedang akan naik ke permukaan. Ketika Anda sedang punya beban, masalah, sebenarnya Anda sedang akan naik ke kemudian hari pada saat Anda memaksakan diri Anda untuk memiliki kebiasaan yang tidak biasa, namun kebiasaan yang istimewa. Yang kedua adalah jangan tunda untuk memberi dengan ikhlas. Lakukan sekarang juga, detik ini juga. Jadi jangan memberi menunggu ikhlas. Karena nunggu ikhlas itu bisa setahun akan datang, 5 tahun akan datang, bahkan mungkin 10 tahun akan datang, kita tetap aja belum ikhlas dalam memberi. Jadi mulai aja langsung, walaupun mungkin awalnya motivasi karena pujian, karena tetangga, karena mertua, karena atasan, mulai aja terus. Sampai lama-lama Anda sudah nggak menginginkan itu semua. Anda hanya ingin motivasi itulah betul-betul karena Allah. Tapi proses menuju ke sana itu ya kita harus memuaskan keterikatan kita dengan semua di luar Tuhan itu kan. Ingin dipuji, ingin diapa, biarkan dulu aja. Sampai kemudian suatu saat Anda akan menemukan, saya nggak butuh semuanya itu. Saya hanya ingin sedekah dan saya hanya ingin ya Allah yang mengetahuinya misalnya. Oke.
Yang ketiga, lihat 10 orang tetangga terdekat Anda di sebelah kanan dan 10 lagi di sebelah kiri. Jadi coba lihat tetangga 10 sebelah kanan Anda dan sebelah kiri Anda, ada nggak orang-orang yang layak disedekahi oleh Anda? Ya, kalau jawabannya yes ada, maka Anda utamakan sodako kepada 10 orang sebelah kanan Anda atau 10 orang sebelah kiri Anda. Bukan berarti 10-10-nya Anda berikan sodako, tapi Anda pilih, ada nggak di antara tetangga Anda yang membutuhkan itu? Ternyata ada banyak, coach. Ya, maka Anda bisa mulai hari pertama sampai kelima kepada si ibu ini, hari ke-6 sampai ke-10 kepada si bapak itu, ya, sehingga dalam waktu 21 hari Anda sudah bisa membantu 5 keluarga atau 5 orang yang mendapatkan sodako dengan bahagia Anda tadi, teman. Oke, sudah menangkap ya. Yang keempat di dalam buku 21 Days to be Transhuman adalah sisihkan 10% dari penghasilan Anda untuk memberi. Ini tidak mudah memang, kita memotong 10% pemasukan untuk sedekah. Tetapi di dalam Seven Awareness, para alumni juga mempraktekannya karena mereka hanya punya spirit satu, yaitu nggak ada alasan. Potong 10% agar kita menjadi manusia di atas rata-rata. Kemudian lupakan pemberian Anda. Jangan mengingat-ingat terus. Karena semakin kita mengingat pemberian kita, terkadang semakin menderita. Semakin kita merasa shock, semakin merasa kayak tidak adil. Semakin merasa kayak nggak sesuai, kebaikan saya dibalas oleh keburukan, oleh hal-hal yang nggak pantas misalnya. Dan yang keenam, lakukan afirmasi, saya ikhlas, saya bahagia. Jadi pada saat Anda sodako, saya ikhlas, saya bahagia, afirmasikan agar kemudian kita tidak mengingat dan memikirkan apa yang sudah kita berikan kepada orang lain. Yang terakhir, lakukan penutupan dengan kalimat terima kasih ya Allah atas segala-galanya. Alhamdulillah ya Allah atas segala-galanya. Itu adalah panduan hari pertama 21 Days to be Transhuman dengan tema memberi dengan hati yang gembira. Saya Nakoy, penulis buku 21 Days to be Transhuman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.